Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hadis yang ke-11 ya. Hadis yang ke-12, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul iman an ta'lama anna Allaha ma'aka haitsu ma kunt." Sebaik-baik iman adalah engkau mengetahui bahwasanya Allah bersama engkau dimanapun kau berada. Ya. Hadithun hasan, kata Syekh Islam Taimiyah, hadis ini hadis yang hasan. Ya, akhrajahu Tabrani min hadithi Ubadah bin Samit, diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Ubadah bin Samit, yaitu dalam Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama memandang hasan, sebagian ulama memandang dhaif ya. Syekh Islam Taimiyah dalam Al-Aqidah Wasithiyah memandang hadis ini adalah hadis yang hasan. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul iman, sebaik-baik iman. Ini menunjukkan bahwasanya iman bertingkat-tingkat ya. Sebagaimana kita ketahui cabang iman juga bertingkat-tingkat. Di antara iman yang paling afdhal adalah engkau mengetahui, anta alam, annallaha ma'aka. Engkau tahu bahwasanya Allah bersama engkau haitsu ma kunt, dimanapun kau berada ya, dan kapanpun kau berada. Haitsu ma bisa artinya dimanapun dan bisa diartikan juga kapanpun. Haitsuma kunta, dimanapun dan kapanpun engkau berada ya. Hadis ini yang berkaitan dengan sifat adalah sifatul ma'iyah, yaitu Allah bersama makhluknya, dan sudah kita jelaskan bahwasanya ma'iyatullah terbagi menjadi dua, ada al-ma'iyah al-'ammah dan al-ma'iyah al-khassah. Ma'iyah yang umum yaitu Allah bersama makhluknya, seluruh makhluknya dengan ilmunya ya, dan itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalik wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbihum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim." Yaitu Allah mengatakan tidak ada 3 orang kecuali Allah yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya, tidak ada 5 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya, tidak ada yang lebih sedikit atau lebih banyak kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya, bersama dengan apa? Dengan ilmunya. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, "Innallaha bikulli syai'in alim." Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Ini namanya al-ma'iyah al-'ammah, ya, yaitu kebersamaan Allah yang umum. Yang kedua, al-ma'iyah al-khassah, yaitu kebersamaan khusus yang sering Allah sebutkan, misalnya innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan, ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar, Allah bersama orang yang bertakwa. Ya, Allah bersama orang yang ihsan. Ya, ini Allah bersama di sini maksudnya kebersamaan khusus, kebersamaan yang melazimkan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang hamba dia tidak akan keluar dari ma'iyah ammah. Allah selalu meliputi dia dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak selalu dalam ma'iyah al-khassah, kebersamaan khusus yang di mana Allah akan menolong seorang hamba ya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan kau bersedih wahai Abu Bakar, sungguhnya Allah bersama kita, ketika Nabi ucapkan dalam goa. Jadi kita senantiasa selalu dalam ma'iyah al-'ammah karena Allah selalu meliputi kita dengan ilmunya. Tetapi kita tidak selalu dalam ma'iyah khassah, tidak senantiasa dalam ma'iyah khassah. Kita dalam ma'iyah khassah kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau kasih gambaran ya. Jadi ma'iyatullah ini sudah pernah kita bahas ya. Tapi ini sekedar menguatkan aja. Ada yang al-'ammah, umum, itu dengan ilmunya, dengan ilmu Allah. Ada yang al-khassah. Al-khassah ya khusus ya. Khusus yaitu diraih dengan ketakwaan. Ini yang tadi saya bilang, Allah berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw." Allah bersama orang yang bertakwa, Allah bersama orang yang ihsan, Allah bersama orang yang bersabar. Yang Nabi berkata, "Innallaha ma'ana." Allah bersama kita. Kita ya
selalu di sini kita tidak pernah keluar dari ini, dari ma'iyah ammah. Allah senantiasa mengawasi kita, ya. Tapi kita tidak selalu dalam ma'iyah ini, dalam ma'iyah khassah, ya. Kenapa? Karena kita baru bisa dalam ma'iyah khassah, kalau kita bertakwa. Kalau saya mau artikan ma'iyah khassah ini, ma'iyah khassah, al-ma'iyah al-khassah itu sama dengan apa? Sama dengan al-ma'iyah ammah plus, ya, plus an-nasr wa ta'yid. Ma'iyah khusus adalah kebersamaan Allah dengan ilmunya disertai dengan pertolongan dan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya bisa meraih ma'iyah khassah ini kalau kita bertakwa. Nah, di antara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul iman yang paling terbaik adalah anta alam annallaha ma'aka haitsuma kunt. Di antara iman yang terbaik adalah engkau mengetahui, engkau meyakini bahwasanya Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan kalau kita hendak bermaksiat, kita ingat Allah selalu bersama dengan kita, ya. Tatkala kita bermaksiat, kita keluar dari ma'iyah khassah, kemudian kita masuk dalam ma'iyah ammah. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Tatkala kita bersendirian dalam kegelapan, tatkala jauh dari keluarga, tatkala di luar kota, di luar negeri dan yang lainnya, dimanapun kita berada, tatkala kita bersama orang banyak, tatkala kita mengunci pintu, ya, bersendirian di hotel misalnya, maka yakinlah Allah bersamamu. Tatkala kita meyakini hal tersebut, kita sedang memiliki iman yang tinggi, ya, karena kata Nabi afdhalul iman yang terbaik. Ini yang pertama. Jadi tatkala kita bermaksiat, kita ingat, ya. Jadi apa namanya faedahnya? Tatkala kita mau bermaksiat, ingat, ya, ma'iyah ammah. Allah melihat kita, mengetahui kita, ya. Dan kita bisa keluar dari ma'iyah khassah. Iya, tadinya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, gara-gara kita maksiat kita bisa keluar dari ma'iyah khassah. Allah meninggalkan kita meskipun Allah tahu kondisi kita. Maka segera kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fungsinya juga tatkala kita tahu Allah bersama kita, ini yang pertama. Yang kedua, jika kita bertakwa, maka tidak perlu khawatir. Tidak perlu takut dan khawatir. Karena apa? Karena ma'iyah khassah. Karena Allah bersama kita, bersama orang yang bertakwa. Ini fungsi penting kita untuk memiliki keyakinan ini. Jadi kalau kita bermaksiat, ingat Allah bersama kita. Kalau kita sedang bertakwa, kemudian kita diganggu, kemudian ada hal yang berbahaya, kita ingat Allah bersama kita agar kita menjadi tenang. Maka inilah kenapa dikatakan afdhalul iman yang terbaik, yaitu tatkala kita mengerti akan hal ini. Taib. Hadis berikutnya, hadis ke-13, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila sholati fala yabsuqanna qibala wajhihi." Jika salah seorang dari kalian sedang berdiri untuk salat, maka janganlah sekali-sekali dia meludah ke arah wajahnya, ke arah depan, yaitu ke arah kiblat. Wala an yaminihi, dan jangan dia membuang ludah ke arah kanannya. Fa innallaha qibala wajhihi, karena Allah di depan dia. Kalau dia meludah ke depan enggak beradab. Walakin an yasarihi, akan tapi hendaknya dia membuang ludah ke arah kiri. Au tahta qadamihi, atau dia membuang ludah ke arah bawah kakinya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya. Hadis ini, ya,
menunjukkan tentang keutamaan seorang yang sedang salat. Ketika dia sedang salat, maka Allah bersama dia ma'iyah khassah, dengan kebersamaan khusus, atau Allah sedang dekat dengan dia dengan suatu kedekatan. Maka janganlah dia meludah ke arah depan karena Allah sedang dekat dengan dia, ya. Ada kondisi khusus yaitu Allah dekat dengan dia. Dan tidak boleh meludah ke kanan. Dalam riwayat disebutkan fa inna an yaminihi malakan. Sebelah kanannya ada malaikat, ya. Tapi ludahlah ke sebelah kiri, ya. Atau ludah ke bawah kaki. Ada yang mengatakan kenapa ludah sebelah kiri boleh? Bukankah malaikat sebelah kiri juga? Ada yang mengatakan bisa jadi ini kondisi yang lebih ringan karena kanan lebih afdal daripada kiri, atau malaikat ketika seorang sedang sholat, malaikat sedang di sebelah kanan, bagaimana penafsiran sebagian ulama. Intinya kita disuruh meludah ke sebelah kiri. Ini dalil bahwasanya juga bahwa orang sholat bisa meludah, boleh meludah, ya. Kemudian juga ke sebelah kiri atau ke bawah kakinya. Kemudian kalau sudah meludah ke kakinya hendaknya ditutupi dengan tanah. Namun ini tentu berkaitan dengan zaman dahulu, di zaman Nabi SAW, yang dimana lantai masjid Nabi adalah tanah, bukan karpet, ya. Adapun kalau karpet tidak boleh kita ludah ke bawah, ya, tidak boleh karena tentu akan mengotori masjid. Atau misalnya dalam kondisi lantai yang berubin, tentu juga ini akan mengotori masjid. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan kaos tangan atau menggunakan tisu, ya. Kita boleh meludah kemudian kita simpan tisu tersebut, ya. Sebagaimana disebut dalam hadis, boleh dibuang ludah ke kain, ke bajunya, kemudian dilipat agar tidak terlihat kotor, ya. Tetapi intinya bahwasanya orang tatkala salat dia boleh buang sesuatu dari dirinya, ya, karena terkadang mengganggu. Misalnya seorang salat dalam kondisi pilek, kemudian hidungnya meler terus keluar, ya, dia boleh buang, kemudian dia simpan. Atau dia gatal kemudian dia keluarkan dahak, maka dia boleh buang dan dia simpan misalnya di kaos tangan atau di tisu, ya, baru dia simpan, nanti dia buang setelah salat. Tapi kalau dia pun harus buang ludah, maka tidak boleh buang ludah ke depan. Apakah larangan buang ludah mencakup dalam salat dan di luar salat? Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong bahwasanya larangan tersebut adalah ketika dalam salat. Adapun di luar salat kita buang ludah ke arah kiblat, maka tidak jadi masalah. Lebih baik kita jauhi, tetapi pendapat yang saya pilih, yang saya lebih condong kepadanya adalah bahwasanya membuang ludah dilarang ke arah kiblat kalau dalam kondisi salat. Kenapa? Karena Rasulullah sebutkan ilahnya, fa innallaha qibala wajhihi. Allah sedang menghadap wajahnya ketika itu. Jadi ada kedekatan khusus Allah kepadanya ketika dia sedang salat, maka tidak beradab Allah sedang menghadap wajahnya kemudian dia buang ludah ke arah Allah Subhanahu wa taala. Sebelah kanan tentunya ada malaikat tadi sebagaimana datang dalam riwayat. Hadis ini berbicara tentang sifat al-qurb, yaitu dekatnya atau kebersamaan Allah secara khusus atau kedekatan Allah kepada hambanya ketika dia sedang salat. Allah dekat kepada hambanya dan Allah berada di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah dekat dengan hambanya? Wallahu a'lam bishawab. Kita terkadang bisa melihat, kita secara misalnya kita bicara tentang makhluk, ya, kita bilang seorang misalnya di sore hari dia menghadap ke arah matahari jauh tinggi dari dia, tapi matahari depan dia, bisa. Kalau kita bicara matahari demikian, ya, kita sedang berdiri depan kita menghadap misalnya sunset, kita lihat matahari depan kita, padahal dia jauh, bukan dekat kita, jauh, ya, jauh, dan dia berada depan kita. Jadi mungkin kalau makhluk saja mungkin bisa demikian, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimananya kita tidak tahu, dan itu kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma kita katakan Allah ketika seorang sedang salat, maka Allah fokus dekat dengan hamba tersebut. Makanya qibala wajhi, Allah berada di depan wajahnya, maka jangan dia buang ludah ke depan. Sudah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimananya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama juga mengatakan bahwasanya ini melazimkan, ya, tentang bahwasanya Allah memperhatikan hambanya yang sedang salat, ya, sebagaimana dalam hadis yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, qasamtu salat nisfain, ya, aku membagi salat itu Al-Fatihah menjadi dua, setengah untukku, setengah untuk hambaku. Maka Allah berkata, wa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, jika hambaku berkata alhamdulillah rabbil alamin,
maka aku berkata, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika dia berkata ar-rahmanir rahim baca al-Fatihah, maka Allah berkata, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, jika hambaku membaca maliki yaumiddin, Allah berkata, athna alayya abdi wa li abdi ma sa'al, sungguhnya hambaku telah menyanjungku. Berarti Allah punya perhatian khusus terhadap orang yang sedang salat, sehingga Allah menjawab apa yang dia ucapkan. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum idza kana fi salat fa innahu yunaji rabbahu. Sungguhnya seorang ketika sedang salat dia sedang bermunajat. Bermunajat apa? Berbicara dengan berduaan secara dekat-dekatan, berbisik-bisik ya. Berarti Allah dekat dengan orang yang sedang salat. Bagaimana kita enggak tahu, tapi yang jelas Allah perhatian kepada dia secara khusus, dia sedang bermunajat dengan Allah dan Allah sedang berada di hadapan wajahnya, maka tidak layak kemudian ketika dia salat kemudian dia buang ludah ke depan. Dan ini menunjukkan adab seorang kalau sedang sholat dia harus buang ludah, maka dia buang ludah ke bawah atau dia buang ludah ke kiri ya. Tapi kalau masjidnya adalah karpet atau lantai maka tidak boleh, dia cukup buang ludah ke, kalau terpaksa ke pakaiannya atau dia bawa tisu maka dia buang ludah ke tisu. Taib. Dan ini semua menjelaskan tentang sifat dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlussunnah meyakini bahwasanya Allah bisa dekat dengan hambanya ya, meskipun Allah berada di atas arsy ya. Bagaimana wallahu alam bisawab, itu urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Taib. Wa qauluhu ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-14 yang menyebutkan beberapa sifat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbas samawati sab'i wal ardi wa rabbal arsyil azim, ya Allah penguasa atau pemilik langit yang 7 dan juga bumi, wa rabbal arsyil azim, pemilik arsy yang agung, rabbana wa rabb kulli syai'. Ini adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, faliqal habbi wan nawa, yang membelah al-habbi wan nawa. Al-hab adalah biji-bijian yang berkaitan dengan seperti beras, kemudian gandum yang untuk jadi makanan pokok. Wan nawa yaitu biji berkaitan dengan pepohonan seperti biji mangga, kemudian biji korma, itu namanya nawa. Sama-sama biji, tapi al-hab adalah biji yang dimakan, adapun nawa adalah biji yang merupakan sumber dari pepohonan atau buah-buahan. Munzilat Taurat wal Injil wal Quran, yang telah menurunkan Taurat dan Injil dan Al-Quran. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepada engkau dari keburukan jiwaku. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun binasiyatiha, dan aku berlindung dari segala hewan, dari keburukan hewan melata yang engkau memegang ubun-ubunnya. Antal awwalu falaysa qablaka syai', engkau adalah maha awal, tidak ada sebelum engkau sesuatu pun. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkau adalah yang maha terakhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Wa antadz zahiru falaysa fawqaka syai', dan engkau adalah az-zahir, yang paling atas, tidak ada sesuatu pun yang berada di atasmu. Wa antal batinu, dan engkau yang paling batin, falaysa dunaka syai', tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darimu. Iqdi anni daina wa aghnini minal faqr, ya Allah lunaskanlah hutangku dan cukupkanlah aku agar aku terhindar dari kefakiran. Riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Ini hadis panjang ini doa penting bagi kita-kita yang punya hutang ya. Karena doa ini menjelaskan tentang bagaimana Nabi berdoa agar terhindar dari hutang. Karena di akhir doa Nabi berkata, iqdi anni daina, ya Allah lunaskanlah hutangku, wa aghnini minal faqr, dan jauhkanlah aku atau cukupkanlah aku sehingga aku tidak fakir. Riwayat Muslim. Nah, ini dalil bahwasanya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ini dalil tentang agungnya perkara utang. Utang ini berbahaya. Ya, jangan kita gampangkan ya. Sehingga Nabi berdoa khusus agar terhindar dari hutang ya. Seorang tidak menggampangkan hutang kecuali ada keperluan, tidak jadi masalah. Nabi juga pernah berhutang, para sahabat juga pernah berhutang ya, dan itu adalah kemudahan dari Islam sampai Allah turunkan ayat tentang hutang piutang. Tetapi seorang jangan menggampangkan. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian membuat diri kalian terbelit dengan kekhawatiran karena hutang. Ya. Tadinya hidup nyaman, tentram, ya meski mungkin agak kekurangan, ya dan alhamdulillah cukup. Gara-gara pingin ini, pingin anu, sehingga banyak hutang, akhirnya jadi khawatir.
Jadi khawatir. Apalagi kalau sudah punya hutang banyak, kemudian musim seperti musim pandemi, tentu semakin kekhawatiran semakin menjadi-jadi. Apalagi kemudian berhutang dengan cara riba. Kemudian nonton televisi, ini disita, itu disita, semakin jantungan, semakin gula, semakin tinggi dan yang lainnya. Maka seorang hidup dengan nyaman, kalau bisa tanpa hutang hidup dengan nyaman. Ustaz, tidak susah kita hidup tanpa hutang. Ya benar, saya tidak mengingkari hal tersebut, tapi hutang seperlunya. Hutang seperlunya. Kalau bisa tidak berhutang, maka itu yang terbaik. Oleh karenanya perkara hutang bukan perkara ringan ya. Ya makanya Nabi SAW datang dalam banyak hadis mengagungkan perkara hutang. Iqdi anni dain, lunaskan hutangku. Wa aghnini minal faqr, dan cukupkanlah aku dari jangan sampai kefakiran. Sesungguhnya kekayaan punya fitnah dan kefakiran juga punya fitnah ya. Kefakiran bisa mendatangkan fitnah. Betapa banyak orang karena kefakiran akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan. Bahkan terjerumus dalam praktek perzinahan ya. Kenapa? Karena kefakiran. Lihat kisah tentang 3 orang yang masuk ke dalam goa. Yang kemudian ketika mereka ada hujan, terus mereka berada dalam goa, tiba-tiba ada batu jatuh menutup pintu goa. Akhirnya mereka berdoa. Masing-masing berdoa dengan doa yang mereka andalkan, yang ikhlas agar Allah membukakan batu yang menutup pintu gua tersebut agar mereka bisa keluar. Salah satunya berdoa, intinya, ya Allah, sungguhnya aku punya sepupu perempuan, wanita yang paling aku cintai. Tidak ada orang cinta kepada wanita seperti aku cinta kepada sepupuku ini. Dan aku senantiasa merayunya, namun tidak mau dia. Dia tidak mau, dia menjaga harga dirinya. Sampai suatu hari dia terkena kesulitan sehingga dia butuh uang. Ya, akhirnya dia karena miskin, enggak punya, dia pinjam uang kepada aku atau minta bantuan kepada aku. Maka saya persyaratkan, saya kasih kau bantuan dengan syarat kau menyerahkan kegadisanmu ya. Subhanallah, wanita ini nurut. Dia sebenarnya tidak mau, dia tidak suka kalau dirayu berulang-ulang, enggak mau, yang rayu orang kaya. Ya, dia tidak mau, tapi tatkala dalam kondisi tertentu dia sangat butuh dengan uang, akhirnya dia menyerahkan kegadisannya. Ya, harga dirinya harus dia gadaikan. Dia pasrah ketika sang laki hendak menggaulinya, tiba-tiba dia mengatakan ittaqillah wala tafudhil khatam illa bihaqqihi. Bertakwalah kepada Allah. Jangan kau melakukan hubungan kecuali dengan haknya. Maka laki tersebut akhirnya sadar, dia ini pun meninggalkan emas yang telah dia berikan kepada orang tersebut, kemudian dia pergi, dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya wanita itu hampir atau sudah pasrah menyerahkan diri untuk dizinai. Kenapa? Karena kefakiran. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah dari kefakiran ya. Kefakiran ini bisa menimbulkan fitnah ya. Rasulullah berdoa, Allahumma a'udzubika min fitnatil ghina wa min fitnatil faqr. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan, fitnah kemiskinan. Betapa banyak orang terjerumus dalam pencurian, kemudian perampokan bahkan dan yang lain halnya gara-gara kefakiran. Intinya hadis ini sedang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Kita syarah secara singkat. Nabi ketika berdoa, Nabi bertawasul dengan beberapa sifat-sifat Allah. Yang pertama, Allahumma rabbas samawati was sab'i wal ard. Ya Allah, penguasa langit yang 7 dan juga bumi. Wa rabbal arsyil azim, penguasa arsy yang agung ya. Jadi Nabi bertawasul dengan sifat rububiyah Allah. Rabbana wa rabb kulli syai'. Ya Rabb kami dan juga Rabb seluruh sesuatu. Kemudian Nabi bertawasul dengan sifat Allah faliqal habbi. Ya Allah yang faliqal habbi, yang membuka biji-bijian, ya beras, padi ya, yang kemudian kalau ditanam tumbuh ya. Siapa yang bisa menumbuhkan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wan nawa, dan biji-bijian yang merupakan sumber dari buah-buahan atau pepohonan, siapa juga bisa menumbuhkan? Tidak ada yang bisa menumbuhkan kecuali Allah. Allah yang membuka dan sehingga menumbuhkan tunas dan yang lainnya. Munzilat Taurati wal Injil wal Quran, yang telah menurunkan Taurat dan Injil Al-Quran. A'udzubika min syarri nafsi, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan jiwaku. Hati-hati ikhwan. Keburukan bisa dari luar, eksternal, dan juga kita punya keburukan internal. Kita sering kita fokus pada keburukan orang lain. Kita lupa bahwasanya kita juga punya keburukan. Makanya di antara khutbatul hajah kalau Nabi berdakwah, Nabi membuka khutbahnya dengan mengatakan wa a'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya, dan kami berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kami dan keburukan amalan-amalan kami. Ingat, yang bahaya adalah keburukan jiwa kita. Namun sering kita lalai, yang kita lihat adalah keburukan jiwa orang lain, keburukan amalan orang lain, sementara kita lalai dari keburukan jiwa. Penyakit yang ada dalam diri kita itu diantaranya min syarri nafsi, terutama an-nafsu al-ammaratu bisu, ya, jiwa yang menyeru pada keburukan. Kita berlindung dari keburukan jiwa. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha, dan berlindung dari segala makhluk. Dabba artinya makhluk, binatang melata, semuanya ya, makhluk yang ada di atas muka bumi ini yang engkau memegang ubun-ubunnya. Artinya apa? Makhluk itu ada yang benar-benar murni buruk,
seperti ular, seperti kalajengking, itu buruk bagi manusia. Ada makhluk yang dia ada kebaikan, ada keburukan. Nah, kita berlindung dari sisi buruknya. Kadang dia bawa kebaikan, terkadang ada keburukannya, kita berlindung dari sisi keburukannya. Setelah itu, ini menjadi perhatian kita di sini, berkaitan hadis-hadis yang berkaitan tentang Allah Maha tinggi sekaligus Maha mengilmui. Yaitu, antal awwalu falaysa qablaka syai'. Engkau adalah yang maha awal, tidak ada yang sebelum engkau. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Dan engkau adalah yang paling terakhir, ya, dan tidak ada yang setelahmu sesuatu pun. Wa antal zahiru, dan engkau yang paling unggul. Zahir itu ya apa namanya? Famastata'u ayyadharuhu, seperti dalam surat Al-Kahfi ketika Dzulqarnain membuat benteng, kata Allah famastata'u ayyadharuhu. Maka Ya'juj Ma'juj tidak mampu untuk manjat, maksudnya untuk menaiki. Jadi az-zahir itu yang paling unggul, yang paling atas az-zahir. Ya'juj Ma'juj famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Mereka tidak mampu untuk zuhur, tidak untuk naik, dan mereka tidak mampu untuk melubangi benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain. Maka az-zahir di sini adalah engkau yang paling unggul, yang paling atas. Falaisa fawqaka syai', tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batin, dan engkau yang maha batin. Apa maksudnya maha batin? Falaisa dunaka syai', tidak ada sesuatu pun di bawahmu, artinya tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmumu. Makanya dalam surat Al-Hadid kata Allah, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal dan maha akhir, yang maha zahir dan maha batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini maksudnya hadis ini menggabungkan antara az-zuhur dan az-zahir dan batin, ya. Jadi Nabi mengatakan antal awwal, kemudian antal akhir, kemudian antal zahir, antal batin, ya, antal batin. Awal ini dari sisi zaman. Dari sisi apa? Zaman, ya. Bahwasanya Allah meliputi seluruh makhluk dari sisi zaman karena Dia yang azali, ya. Dan Dia yang abadi, ya. Seluruh dalam zaman ini isinya makhluk. Kemudian Allah juga dari sisi apa? Tempat. Bahwasanya seluruh tempat di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala. Karena adalah zahir, meskipun Dia zahir di atas arsy. Walaysa fawqaka syai', tidak ada sesuatu pun yang di atasmu. Allah zahir, maha tinggi di atas arsy. Karena Nabi yang menafsirkan di atas arsy. Di luar alam, alam paling ujung adalah arsy. Allah di atas arsy. Di luar alam. Al-batin, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa bikulli syai'in alim, ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Yaitu al-batin, yaitu falaisa dunaka syai', yaitu tidak ada yang samar bagi Allah. Maksudnya apa? Meskipun Allah di atas arsy, ya, sesuatu yang paling dalam di dalam dasar bumi pun Allah tahu, karena Dia adalah al-batin. Dia yang paling tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya di mana dalam hadis ini menggabungkan antara zahir dengan al-batin, ya. Sama seperti amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda. Apa kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Allah bisa membenamkan kalian dalam tanah, ya. Jadi Allah secara zat di luar makhluk, namun secara ilmu maka Allah tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai disalahpahami, ya. Sebagian ahlul bidah mereka berdalil dengan ini, antal batin, kata mereka batin. Ini ahlul bidah, ya, mengatakan al-batin sama dengan Allah di mana-mana. Ya, kita bilang tidak, maksudnya batin dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan maksudnya Allah di mana-mana, ya. Karena Nabi telah menafsirkan, dan juga dalam Al-Quran Allah mengatakan wa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim.
Ya, berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya masih 2 hadis lagi ya. Hadis berikutnya wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma rafa'a sahabatu aswatahum bidzikr. Tatkala para sahabat mengangkat suara mereka ketika berzikir. Jadi mereka waktu berzikir mereka angkat suara besar berzikirnya. Mungkin bertakbir, bertahmid ya, kalau lagi bersafar sama Nabi, kalau naik gunung mereka bertakbir, kalau turun mereka bertahmid ya. Maka mereka berzikir dengan keras. Nabi menegur mereka. Kata Nabi, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Wahai orang-orang sekalian, maka arbi'u ala anfusikum. Maksudnya rendahkanlah suara kalian, rendahkanlah suara kalian. Ya. Itu mudahkanlah bagi diri kalian. Ya. Jangan susah karena angkat suara capek, berdoa Allahu Akbar capek ya. Jadi hawinu ala anfusikum, yaitu ringankan bagi diri kalian, enggak usah teriak-teriak. Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban. Sungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada atau tidak sedang menyeru yang tuli maupun yang gaib. Tapi Allah hadir. Innama tad'una sami'an basiran qariban. Sungguhnya kalian sedang berdoa kepada yang Maha mendengar, Maha melihat, dan juga Maha dekat. Ya. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Ya. Sungguhnya yang kalian seru itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada leher ontanya, ya. Hadis ini berkaitan dengan masalah fikih adalah bahwasanya hukum asal seorang berzikir adalah dengan suara yang pelan, tidak keras ya. Karena Nabi mengatakan arbi'u ala anfusikum ya, yaitu rendahkan suara kalian, karena hukum asalnya Allah Maha mendengar dan Allah tidak gaib, Allah mendengar apa yang kita zikirkan ya. Asalnya seorang berzikir dengan perlahan, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya zikir hendaknya dikeraskan. Contohnya seperti talbiyah. Ketika talbiyah kita dianjurkan untuk mengeraskan suara karena itu adalah syiar. Ya, kita berzikir dengan mengeraskan suara. Demikian juga misalnya zikir setelah salat juga bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir setelah salat keras ya. Kita berzikir ya meskipun sendiri-sendiri tapi dengan suara yang dikeraskan. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, itu juga dianjurkan untuk dikeraskan ya. Tapi selainnya maka disunahkanlah dengan tidak mengeraskan suara. Karena jelas Allah Maha mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang yang sedang berzikir. Di sini Nabi menyebutkan, kenapa kalian tidak usah berzikir dengan keras? Karena kalian tidak sedang menyeru kepada zat yang tuli. Allah Maha mendengar. Wala ghaiban, dan juga Allah tidak gaib. Innama tad'una sami'an basiran ya. Sungguhnya kalian sedang menyeru kepada zat yang sami'an basiran, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Innal ladzi tad'unahu, yang kalian suruh itu, aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi, lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada leher ontanya dengannya ya. Di sini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha dekat dengan hambanya ketika dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dekat dengan hambanya. Bahkan Nabi memberi pendekatan bahkan lebih dekat daripada seorang dengan leher ontanya. Jadi Allah sangat dekat ya. Seperti Allah berfirman, fa idza sa'alani ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku Maha dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Contoh seperti orang sedang sujud. Nabi SAW berkata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang sangat dekat dengan Allah tatkala dia sedang sujud. Nah, apa ini maksud dengan kedekatan di sini? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama.
Pendapat pertama mengatakan bahwasanya Allah dekat dengan kedekatan khusus dengan ilmunya, dengan perhatiannya, ya. Ya, karena kedekatan itu hanya terjadi bagi orang-orang yang sedang beribadah, yang sedang sujud, ya, yang sedang berdoa kepada Allah. Allah sangat dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, dia Allah memiliki perhatian khusus kepadanya dengan ilmunya dan penglihatannya dan pendengarannya. Allah tahu. Ya, kemudian di antara sedang berzikir, seorang sedang berzikir maka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan Allah mendekat kepada dia dengan qurbuz zat. Zat Allah dekat kepadanya. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Karena bisa jadi suatu makhluk jauh tapi dia mendekat. Mendekatnya kita enggak tahu, ya. Saya lebih condong pada pendapat pertama bahwasanya dekat di sini adalah dekat dengan ilmu, dengan perhatian, dengan pertolongan, dengan dikabulkannya doa. Sebagaimana ketika kita sedang sujud kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada perasaan seperti hati kita merasa dekat dengan Allah. Sama seperti kita lagi baca Quran, kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sedang berzikir, kita merasa dekat sangat dekat dengan Allah. Tapi maksudnya adalah kedekatan secara sifat, kedekatan secara ma'nawi. Ini sama seperti Nabi SAW mengatakan innal jannah, atau sungguhnya surga atau neraka aqrabu ila ahadikum min syu'sana alihi atau min syiraqina alihi. Sungguhnya surga dan neraka lebih dekat kepada kalian daripada tali sendalnya. Apa maksudnya? Maksudnya seorang masuk surga, masuk neraka tuh sebab-sebabnya sangat mudah, ya. Bukan berarti lokasi surga dekat kita, ya, daripada tali sendal kita. Tapi maksudnya seorang masuk surga, masuk neraka itu sebabnya mudah dan orang bisa saja begitu maksiat langsung meninggal, langsung masuk neraka. Dan juga orang masuk surga ada sebab-sebabnya mudah dengan melakukan amal soleh, Allah mudahkan dia masuk ke dalam surga, ya. Maksudnya demikian. Demikian juga dalam hadis ini bahwasanya Nabi ingin menjelaskan bahwasanya Allah dekat kepada orang-orang yang sedang berzikir, ya, dengan ilmunya, dengan perhatiannya Allah secara khusus, ya, karena orang yang berzikir atau orang yang sujud atau orang yang berdoa dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis yang terakhir yang berkaitan dengan hadis-hadis sifat, yaitu hadis tentang melihat Allah yang sudah pernah kita singgung. Sabda Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu, muttafaqun alaih. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. La tudammuna, kalian tidak akan berdempet-dempetan, tidak akan berdesak-desakan. Fi ru'yatihi, dalam riwayat la tudarruna, kalian tidak akan memberi mudarat kepada yang lain tatkala melihat Allah. Kenapa? Karena semua melihat ke atas. Tidak perlu dempet-dempetan. Beda kalau objeknya di depan. Kalau objeknya di depan dempet-dempet enggak kelihatan. Tapi kalau objeknya di atas semua lihat, tinggal lihat ke atas, selesai. Tidak perlu dempet-dempetan, tidak perlu satu menutup yang lainnya. Gara-gara ada orang tinggi depan kita nggak kelihatan, karena lihat ke atas semua. Dia tinggi 2 meter pun kita masih bisa lihat bulan. Nggak ada masalah. Ya, makanya kata Nabi, la tudammuna, kalian tidak berdesak-desakan waktu melihat Allah. Dalam riwayat la tudarruna, kalian tidak beri mudarat kepada salah satunya tatkala sedang melihat Allah. Berarti kan di sini, ya, yang disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum. Innakum satarawna rabbakum. Dalam riwayat ayanan, dengan mata kalian, ya. Kama tarawnal qamara lailatal badri. Baik. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kalian akan melihat Rabb kalian, melihat Rabb kalian. Ayanan, sebagaimana kalian melihat rembulan di bulan purnama. Di bulan purnama. Baik, yang disamakan oleh Nabi di sini kama, sebagaimana. Yang disamakan bukanlah objek dengan objek. Bukanlah al-mar'i bil mar'i dengan al-mar'i.
objek dengan objek. Ya, bukan Allah disamakan dengan rembulan, tidak. Tetapi yang disamakan adalah cara melihat. Makanya dikatakan sebagaimana kalian melihat. Nabi tidak mengatakan sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, ya. Rabb kalian seperti rembulan. Enggak. Tapi Nabi mengatakan kama tarawna, sebagaimana kalian melihat. Jadi yang disamakan adalah cara melihat. Hadis ini tidak menunjukkan tasbih sama sekali, tapi cara melihat. Makanya setelah itu Nabi mengatakan la tudhamuna. La tudhamuna. Kalian tidak akan berdesak-desakan, atau la tudaruna, kalian tidak saling memberi kemudaratan. Kenapa? Karena melihatnya ke atas. Ini dalil sangat jelas bahwasanya kita melihat Allah pada arah, ya, karena kalau kita melihat pasti suatu di arah depan mata kita, ya. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sudah pernah kita bahas, ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi. Kalau kalian mampu untuk tidak terluputkan dari solat sebelum terbit matahari, maksudnya dari solat subuh, wa salatin qabla qurubiha, dan jangan terluputkan dari solat asar sebelum terbenam matahari, faf'alu, maka lakukanlah. Perhatikan di sini Nabi SAW mengkaitkan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu kenikmatan yang sangat agung, bahkan inilah puncak kenikmatan pada hari kiamat kelak di surga, dengan kaitannya menjaga solat subuh dan menjaga solat asar. Jadi seorang kalau ingin, makanya Nabi setelah itu mengkaitkan, fa in istata'tum alla tughlabu, kalau kalian mampu untuk tidak terdominasi ketiduran salat subuh, ketiduran salat asar sebelum matahari terbit, sebelum matahari terbenam, maka lakukanlah. Seseorang sesekali terlambat bangun, kemudian salat subuh jam 7 sesekali, itu terjadi. Nabi SAW juga ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan 2 kali ketiduran. Ya, tapi bukan terus-terusan, ya. Sebagian orang ketika dia bangun jam 7 dia mengatakan, waduh saya ketiduran. Nabi juga pernah ketiduran. Ya, Nabi ketiduran cuma sekali 2 kali. Kamu tiap hari ketiduran, jam 7, jam 8 baru sholat duha apa sholat subuh. Tentu ini adalah tidak benar. Nah, kalau Anda ingin melihat, mendapat kenikmatan, anugerah yang luar biasa, melihat Allah pada hari kiamat kelak, adalah jagalah sholat subuh, jagalah sholat asar. Makanya kata Nabi SAW, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat bardain itu 2 yang dingin, maka dia masuk surga. Kenapa disebut bardain? Karena sholat subuh di waktu masih sejuk, ya, dingin. Orang dingin, orang pinginnya tidur. Kemudian sholatul asar juga dingin. Tatkala panas mulai hilang, waktu sholat asar orang terkadang istirahat, pulang kerja, pulang kantor, pinginnya tidur. Maka Nabi, barang siapa yang sholat subuh dan sholat asar, maka dia akan masuk surga, ya. Dan hadis-hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pernah kita sampaikan, hadisnya adalah mutawatir. Kita tidak bicara tentang ayat-ayat, hadis-hadisnya saja mutawatir. Sampai sebagian ulama mengatakan barang siapa menolak Allah bisa dilihat pada hari kiamat, kafir. Sebagian ulama mengatakan demikian. Kenapa? Karena hadisnya mutawatir, ayatnya jelas. Tidak bisa ditakwil sebagaimana pernah kita bahas, ya. Baik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala selesai menyebutkan hadis-hadis tentang sifat. Beliau berkata, ila amsali hadhil ahadits allati yukhbiru fiha Rasulullah SAW an rabbih bima yukhbiru bihi. Dan yang semisal hadis-hadis ini, maksudnya hadis tentang sifat bukan cuma ini aja, masih banyak, tapi sudah cukup. Ini contoh, ayat sudah banyak beliau sebutkan, kemudian beliau sebutkan tadi 16 hadis yang berkaitan dengan ayat-ayat sifat, ya. Kata beliau masih banyak hadis-hadis seperti ini, wa ila amsali hadhil ahadits yang allati yukhbiru fiha Rasulullah SAW an rabbih bima yukhbiru bihi. Yang di mana dalam hadis-hadis tersebut Nabi mengabarkan tentang Rabb-nya dari apa yang Nabi kabarkan. Itu hadis-hadis sifat maksudnya. Fa innal firqatan najiyata ahlas sunnati wal jamaah yu'minuna bidzalik. Karena firqah an-najiyah, firqah yang selamat, sebagai sudah kita singgung, firqah selamat itu ahlus sunnah wal jamaah yang datang dalam hadis, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar ila wahidah. Akan umatku terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu firqah najiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Yu'minuna bidzalik, mereka beriman dengan hadis-hadis sifat ini. Sudah kita jelaskan bagaimana perkataan Abu Isa At-Tirmidzi dalam Jami' At-Tirmidzi, dia menyebutkan tatkala setelah menyebutkan hadis sifat, dia sebutkan inilah pendapatnya Ishaq bin Rahuya, Sufyan Ats-Tsauri, dan disebutkan
ulama-ulama yang mereka beriman dengan hadis-hadis sifat, bukan seperti Jahmiyah yang mengingkari, atau seperti Mu'tazilah yang menolak, atau Asy'ariyah yang mentakwil-takwil, ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah beriman dengan ini semua, amirruha kama ja'at bila kaif. Mereka beriman dengan maknanya tanpa membagaimanakan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih. Mereka beriman kepada hadis-hadis sama seperti mereka beriman kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an juga sifat banyak, ya. Min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa menyimpangkan maknanya, itu tanpa mentakwil, wala ta'til, dan tanpa menolak. Min ghairi takyifin wala tamtsil, tanpa mentakyif dan tanpa mentamtsil. Dan ini akidah Ahlussunnah sudah kita jelaskan di awal pengajian. Demikianlah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah tanpa mentahrif dan tanpa menta'til, tanpa mentakyif dan tanpa mentamtsil. Ini sudah pernah kita jelaskan. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak membedakan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Saya ulangi. Beda seperti Ahlul Bidah, mereka hadis ahad mereka tolak. Mereka menerima hadis mutawatir. Ahlussunnah tidak. Al-Quran, hadis sama-sama hujjah. Hadis mutawatir sama hadis ahad sama-sama hujjah. Dibutuhkan mutawatir dan ahad kalau terjadi pertentangan kontradiktif, baru butuh perojihan. Itu pun kalau tidak bisa dikompromikan. Kalau bisa dikompromikan, maka tidak perlu pentarjihan. Adapun dari sisi keimanan dan pengamalan, maka tidak ada bedanya hadis mutawatir dan hadis ahad. Jika sama-sama sanadnya sahih, maka kita beriman meskipun dalam hadis-hadis sifat. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan berikut kita akan bahas tentang wasatiyah, sifat tengahnya Ahlussunnah wal Jamaah pada Jumat depan insyaallah taala. Baik, kalau ada yang bertanya saya persilakan, ya. Baik. Ustaz, bagaimana menjawab syubhat ahlul bid'ah yang mengatakan Allah di mana-mana yang seperti dikatakan oleh firqah sebelah? Jawabannya bahwasanya Allah tidak di mana-mana. Pertama dari sisi dalil. Allah tidak di mana-mana. Allah di atas langit, dalil terlalu banyak. Yang di mana-mana adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi SAW ketika ingin bertemu Allah, maka Nabi ke Sidratul Muntaha, ya. Kemudian Nabi Musa juga ketika ingin bertemu dengan Allah, dia pergi ke tempat yang tinggi, ke Tursina, ya. Baru kemudian ingin melihat Allah, maka cahaya Allah ketika Allah menampakkan, maka gunung pun hancur. Jadi Allah tidak di mana-mana. Yang di mana-mana adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini secara dalil sudah pernah kita bahas. Yang kedua, secara logika, kalau Allah di mana-mana, ini pun batil. Inilah Imam Ahmad membantah dalam kitabnya Ar-Rad 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah, dalam kitabnya dicetak bukunya, ya. Di mana Imam Ahmad membantah kalau Allah di mana-mana berarti Allah di dalam WC, Allah dalam tong sampah, Allah dalam perut babi, Allah dalam perut hewan, Allah dalam diri kita, ya. Terus Allah di mana ini menghina Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengatakan Allah di Nabi Isa saja kita kafirkan, apalagi mengatakan Allah secara zat di mana-mana. Saya ulangi. Ya, kalau orang mengatakan, ini kita bantah wahidatul wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Nasara kenapa kita kafirkan? Sebagian mereka berpendapat Allah bersatu dengan Nabi Isa. Nabi Isa orang mulia. Bagaimana lagi mengatakan Allah bersatu dengan seluruh makhluknya? Tetapi banyak masyarakat ketika mengatakan Allah di mana-mana, mereka maksudnya ilmunya. Ilmunya Allah di mana-mana. Buktinya kalau mereka mengatakan Allah, mereka tunjuk ke atas. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah memutuskan, ya gimana lagi? Mereka lihat ke atas, ya. Menunjukkan bahwasanya mereka, fitrah mereka Allah di atas, hanya saja mereka tidak pandai mengungkapkan. Ketika sebagian mereka mengucapkan Allah di mana-mana, maksudnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, ilmu Allah di mana-mana. Baik, azan, habis azan kita lanjutkan sebentar.
Taib. Ini tadi sudah dijawab ya, pertanyaan Ustaz. Sebagian orang menjadikan dalil membuat aliran ke batiniyah dengan sifat al-batin. Ya, ini enggak benar ya. Batiniyah, maksudnya batiniyah itu mereka meyakini ada tafsir-tafsir batin. Tafsir-tafsir batin yang tidak semua orang tahu, dan ini sudah muncul sejak zaman dahulu. Contoh, ada suatu kelompok batiniyah dari Syiah, pecahan Syiah namanya Karramiyah. Ya, mereka mengatakan bahwasanya namanya puasa adalah menahan. Kalau secara bahasanya imsak, menahan. Kata mereka maksudnya imsakul asrar, yaitu menahan rahasia. Rahasia-rahasia disembunyikan, itu maksudnya puasa. Nanti mereka menafsirkan bahwasanya al-hajj maksudnya al-qasdu, al-hajj maksudnya menuju. Kata mereka, atau umroh artinya ziarah secara bahasa. Kata mereka maksudnya tafsir batinnya namanya haji dan umroh artinya ziarah kepada guru-guru mereka. Ini contoh tafsir kebatinan yang ngawur ya. Dalam Islam tidak ada namanya tafsir batin, tafsir zahir. Rasulullah SAW menafsirkan, dan tafsiran para sahabat sudah tertulis semuanya. Maka tidak butuh dengan tafsiran-tafsiran orang zaman sekarang yang mau membantin-bantinkan tafsiran, sementara tafsiran yang zahir sudah diucapkan oleh Nabi jelas. Sudah jelas ya. Maka ini pendalilan yang tidak nyambung ya. Namanya orang kalau sudah memiliki pemikiran yang sesat, maka mereka asal caplok mana saja dengan dalil cocok logi atau gotok-gotok logi ya. Baik. Ustaz, bagaimana menanggapi orang muslim yang berpendapat bahwa jika Allah berada di atas arsy maka kita menyamakan Allah dengan makhluknya? Mereka berdalil bahwa tafsir Quran itu luas dan Allah Maha Kuasa, maka Allah ada di mana saja ya. Yang mengatakan Allah di atas arsy sama dengan makhluknya ini sangat salah, karena dia tidak berpikir kecuali dia telah mentasbih. Dia yang mentasbih, bukan kita. Dia yang menyamakan Allah dengan makhluk di benaknya. Sebagaimana perkataan sebagian mereka, kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy, berarti arsy meliputi Allah, berarti Allah lebih kecil daripada arsy. Karena sebagaimana kita tahu yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, dan di bawah menaungi yang di atas. Dan ini sedikit kita bantah. Ini tidak benar dan ini tidak lazim. Bahkan antara makhluk pun tidak demikian. Contoh antara bumi dengan langit. Langit di atas tapi langit lebih besar daripada bumi. Langit di atas dan langit tidak butuh kepada bumi. Langit yang meliputi bumi. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Sedangkan makhluk Allah kita bicara bagaimana bumi yang sangat kecil ini dibandingkan dengan langit jauh lebih besar. Langit dibandingkan dengan kursi, yang kursi meliputi langit dan bumi. Kursi dibandingkan dengan langit dan bumi, dibandingkan kursi seperti logam yang dilemparkan di padang pasir. Kursi dibandingkan dengan arsy seperti logam yang dilemparkan di atas arsy. Sementara Allah, alam semesta ini sangat kecil dalam genggaman Allah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bahwasanya bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit dilipat oleh tangan kanan Allah. Makanya seorang sahabat Ibnu Mas'ud, kalau Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan, tidaklah langit dan bumi dalam genggaman Allah kecuali seperti biji khardal, biji sawi dalam genggaman tangan kalian. Bagaimana kemudian kita mengatakan langit meliputi Allah? Bagaimana kita mengatakan sementara langit dan bumi sangat kecil, justru Allah yang meliputi langit dan bumi? Allah Maha besar, Allahu Akbar. Ya, berarti Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Bahkan langit dan bumi dalam genggaman Allah seperti kata Ibnu Abbas tadi, seperti seorang menggenggam biji sawi. Kemudian kita bayangkan bahwasanya Allah di atas arsy berarti seperti makhluk, ya ini salah. Makanya mereka menolak, karena mereka menganggap Allah seperti makhluk. Kalau di atas berarti butuh kepada yang di bawah. Kalau yang di bawah jatuh, Allah ikut jatuh. Sebenarnya dikatakan Ar-Razi dalam Asasut Taqdis, dan ini salah. Ini salah, menganalogikan Allah dengan makhluk kemudian menolak ayat-ayat Allah, itu kekeliruan, ya. Justru kita sangat logis, Allah Maha besar, Allah di atas, di luar alam semesta sangat logis, dan Allah tidak butuh dalam alam semesta. Innallaha yumsiku samawati wal ardu alla tazula. Justru Allah yang memegang langit dan bumi agar tidak bergeser, agar tidak hilang, agar tidak rusak. Ya, justru makhluk yang butuh kepada Allah. Kemudian bagaimana kita mengatakan kalau Allah di atas arsy berarti Allah dinaungi oleh arsy? Ini kesalahan yang fatal. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan jika kelupaan rakaat atau kelebihan dalam solat, baik secara solat sendiri ataupun berjamaah? Ini harus bahas masalah fikih, tentang fikih lupa ya, tentang sahwi ya. Tapi intinya ini perlu pembahasan tersendiri, bisa lihat di bekal solat ya, ada aplikasi bekal solat yang tim buat, bisa dilihat situ tulisan saya tentang masalah ini ya. Ustaz, saya izin bertanya, saya adalah seorang laki-laki dan bekerja sebagai CEO di perusahaan software dan pelatihan programming di usia 22 tahun ini.
Saya sedang galau karena pada saat saya kuliah saya bertemu dengan seorang perempuan. Tapi qadarullah kita tidak berjodoh. Salahkah saya jika tidak menikah sampai tua dan memilih adopsi anak? Saking cintanya tidak dapat si akhwat. Karena saya pernah dengar hadis bahwa bahwa di surga ada bidadari dan cinta sejati seorang bidadari adalah suaminya di surga. Ya, jadi dalam hadis bahwasanya wanita kalau dia masuk surga dan suaminya masuk surga, dia akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Oleh karenanya Ummu Darda ketika Abu Darda meninggal kemudian dilamar oleh Muawiyah, dia tidak mau karena dia tidak mau ada pengganti Abu Darda, ada pengganti Abu Darda ya, karena seorang wanita bersama suaminya yang terakhir ya. Adapun saya nasihati kepada akh yang 22 tahun ini yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada seorang wanita yang wanita tersebut kemudian sudah dinikahi oleh orang lain ya. Hati ini berubah-ubah ya. Hati ini berubah-ubah. Anda masih muda umur 22 tahun. Tinggal berdoa kepada Allah ya agar dianugerahkan istri yang solehah ya. Agar menghilangkan rasa cinta kepada wanita tersebut kepada yang lain. Hati ini sangat mudah berubah ya. Jangan kemudian kita sudah cinta mati, kemudian saya tidak mau menikah lagi. Ya akhi, kita butuh menikah, kita butuh menyalurkan syahwat kita butuh punya anak-anak yang mendoakan kita ingin bangun kehidupan keluarga. Itulah jalannya para rasul. Ya. Ya, apa namanya? Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kata Allah, kami sungguh telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad dan kami jadikan bagi para rasul tersebut azwajan wa dzurriyyah, istri-istri anak-anak. Ya. Maka ini maksudnya ini mungkin masih remaja 22 tahun, masih namanya cinta monyet atau cinta apa ini ya. Nanti lama-lama ini jangan terlalu berpikir buntu seperti itu. Insyaallah nanti dengan perjalanan bertemu lagi dengan wanita yang lain, wanita masih banyak, bunga mawar masih banyak di alam semesta ini. Jangan patokan hati kita kepada satu mawar yang sudah dipetik sama orang. Ya sudahlah. Masih banyak bunga mawar, masih banyak bunga melati, masih banyak bunga-bunga yang lainnya dengan berwarna-warni, merah, kuning, kelabu, hijau, jingga dan yang lainnya. Kalau putus mawar merah jangan khawatir, masih ada mawar putih yang lainnya. Ustaz, boleh tahu kami buku apa yang dipakai oleh Ustaz Firanda? Buku untuk syarah wasithiyah banyak ya. Saya baca dari beberapa buku, di antaranya seperti ini. Ini karangan Syekh Shalih Al-Utsaimin ya. Kemudian ini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian ada juga yang saya baca tadi syarahnya Syekh Shalih As-Sindi. Kemudian saya juga sering ambil dari risalah tesis S2 saya. Di situ banyak saya ambil dari situ. Tentang jawaban Ibnu Taimiyah terhadap syubhat-syubhat tentang sifat dzatiyah. Kemudian saya ambil juga risalah kawan saya, adik kelas saya yang menulis risalah juga tentang jawaban terhadap syubhat-syubhat sifat fi'liyah. Ya, karena waktu saya nulis risalah, saya ajukan judul yang panjang yaitu jawaban Ibnu Taimiyah terhadap syubhat-syubhat yang berkaitan tentang sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Tetapi waktu itu fakultas mengatakan ini terlalu panjang, kamu baru S2, cukup ambil yang ini. Akhirnya saya ngambil bagian sifat dzatiyah, jawaban syubhat. Teman saya, adik kelas saya ngambil tentang sifat fi'liyah dan sekarang sudah di munaqasyah juga dan saya punya dua-duanya dan itu sangat membantu saya untuk mensyarah akidah wasithiyah. Ya, jadi itu di antara buku-buku yang saya baca. Jarang saya keluar dari buku-buku tersebut. Kadang-kadang baru saya keluar dari buku-buku tersebut kalau memang dibutuhkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan باذن الله taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.